Gak bakal nyangka deh, Cah, kalau kebiasaan yang sering dilakukan malah akan membongkar peristiwa naas yang dialaminya. Simon dan keluarganya adalah imigran asal Hong Kong yang tinggal di New York, Cah. Namun karena faktor ekonomi yang kurang, apalagi untuk biaya hidup di kota besar ya, orang tua Simon tidak sanggup untuk membiayai semua anggota keluarganya. Akhirnya orang tua Simon mengambil keputusan untuk kembali ke Hong Kong, tapi Simon dan adiknya yaitu Sharon dibiarkan tetap tinggal di New York. Mungkin pikirnya, Cah, siapa tahu bisa sukses dan mengangkat derajat keluarganya. Simon yang saat itu berusia 18 tahun pada tahun 2005 adalah seorang remaja yang tergolong introvert, Cah. Sukanya menyendiri di dalam apartemen dan termasuk yang kurang pandai untuk bergaul. Mungkin susah juga ya, Cah, untuk adaptasi di lingkungan yang berbeda banget dengan tempat asalnya. Simon memilih untuk berdiam diri di apartemen dan menulis blog. Dia menulis semua kesehariannya di blog, perkembangan hidup saat tinggal di New York, keluh kesahnya, dan hal-hal lainnya. Dan pada bulan Mei, saat sendirian di apartemen, Simon mengisi waktunya dengan menulis blog. Ya curhat, menulis kegiatan pada hari itu ngapain aja. Tiba-tiba Simon mendengar bel berulang kali dari luar apartemen. Dicek dong, Cah, siapa tahu urgent atau ada apa gitu. Ternyata itu Jin, Cah, mantan Sharon. Karena sudah kenal, Simon tanya, ada perlu apa kamu kemari? Jin bilang, aku mau ambil peralatan mancing yang dibawa Sharon. Oke lah, Simon bergegas mengambilkannya di lantai atas, tapi sebelum itu Simon menyuruh Jin untuk tetap menunggunya di luar. Saat Simon sedang mencari-cari, dia mendengar bahwa Jin masuk ke apartemennya dan terlihat gelisah, merokok sambil mundur-mandir dengan memakai sepatunya. Karena Simon sedikit sebel ya, soalnya kan lantainya habis dipel. Kok Jin dengan seenaknya pakai sepatu mondar-mandir kan jadi kotor lagi. Akhirnya Simon menulis keluh kesahnya di blog. Setelah beberapa menit Simon memposting tulisannya, Jin tiba-tiba menikam Simon berulang kali. Lalu Jin mengacak-ngacak isi apartemennya untuk mencari uang atau barang berharga. Sekitar jam setengah 10 malam, adik Simon, si Sharon, pulang dan mendapati apartemennya berantakan, sedangkan Simon tidak terlihat. Diceklah ke lantai atas, dan betapa terkejutnya dia, Simon ditemukan sudah tergeletak dengan cairan merah. Tiba-tiba tanpa babi, Jin menyerang Sharon secara membabi buta, Cah. Simon dinyatakan kehabisan nyawanya di lokasi, sedangkan Sharon juga tidak terselamatkan sekitar 1 jam setelah sampai rumah sakit. Polisi tidak butuh waktu lama untuk mengetahui siapa pelakunya. Berkat tulisan blog Simon yang menuliskan dengan lengkap dan detail siapa yang terakhir bertemu dengannya. Akhirnya Jin berhasil ditangkap. Untuk motifnya sendiri, Jin ingin mengambil uang dan kembali ke Hong Kong. Pada tahun 2008, Jin dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Gimana menurut kalian, Cah? Sudah pantaskah Jin mendapatkan hukuman itu? Dari kasus ini kita bisa belajar untuk tetap hati-hati meskipun dengan orang yang sudah kita kenal. Kita nggak pernah tahu isi pikiran orang lain tuh terhadap kita tuh seperti apa. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.